Baiklah, untuk berikutnya kita akan masuk mengenai kemonotonan pada suatu fungsi. Nah, istilah monoton berhubungan biasanya dengan naik turunnya grafik sebuah fungsi. Jadi bila variabel bebasnya bertambah besar, jadi kita bisa bilang dia apakah dia monoton naik atau monoton turun. Nah, secara geometri grafik sebuah fungsi ini disebut monoton naik kalau misalnya gambarnya makin ke kanan makin tinggi, dan disebut dengan monoton monoton turun bila grafiknya itu makin ke kanan makin rendah. Nah, secara definisi, kalau kita punya F terdefinisi pada suatu interval I, maka F ini disebut dengan monoton naik pada I bila untuk setiap X1 lebih kecil dari X2 berlaku Fx1 lebih kecil dari Fx2. Nah, sedangkan dia dikatakan monoton turun pada I bila setiap X1 kecil dari X2 sehingga Fx1 itu lebih besar dari Fx2. Nah, selain istilah monoton naik dan juga monoton turun, ada juga istilah monoton tak turun dan juga monoton tak naik. Nah, bedanya kalau pada monoton tak turun ini merupakan bagian dari monoton naik, tapi perbedaan di sini adalah notasi pada monoton tak turun itu ada sama dengannya. Jadi ketika Fx1 lebih kecil sama dengan Fx2, maka kita sebut F itu adalah monoton tak turun. Begitu juga untuk monoton tak naik, ketika nilai setiap X1 lebih kecil dari X2 dan berlaku Fx1 lebih besar sama dengan Fx2, maka dikatakan F ini adalah monoton tak naik. Nah, jadi itu beberapa istilah monoton daripada suatu fungsi. Nah, berikut ini contoh dari kemonotonan fungsi. Jadi bisa kita lihat kalau di gambar hijau ini adalah F monoton naik ya. Jadi pasti nilai Fx2-nya ini selalu lebih besar daripada nilai Fx1. Nah, sedangkan untuk yang gambar sebelah kanan yang grafik merah itu adalah F monoton turun. Pasti nilai Fx1-nya ini selalu lebih besar atau dari Fx2. Maaf, ini Fx2 ya. Kalau ini Fx2 lebih besar dari Fx1, yang ini Fx1 lebih besar dari Fx2. Kemudian untuk F monoton tak naik ya, jadi di sini ada sama dengannya ya. Sedangkan untuk monoton tak turun di sini juga ternyata ada nilai Fx1-nya itu kecil sama dengan dari si Fx2. Nah, itu dia untuk model grafik dari kemonotonan suatu fungsi. Nah, kemudian ada teorema uji kemonotonan. Jadi bila turunan pertama dari si X ini besar dari 0, maka disebut dia adalah monoton naik. Jadi contoh pada grafik ini, kalau misalkan kita punya Y sama dengan Fx dan turunannya itu besar dari 0, turunan pertamanya besar dari 0, maka kita bisa katakan bahwa dia pasti monoton naik. Tapi kalau misalkan f aksen X-nya kecil dari 0 untuk setiap X anggota I, maka F ini merupakan monoton turun di I. Nah, ini untuk uji teorema uji dari kemonotonan. Oke, berikut saya masuk kepada contoh dari penggunaan kemonotonan ya, teorema kemonotonan dan juga definisinya. Jadi misalkan kita punya Fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 12x plus 7. Nah, sekarang ditanya di manakah F naik dan dia turun. Sebenarnya kalau kita buat grafik ya, kita tahu kapan dia naik, kapan dia turun gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak buat grafik, kita secara manual ya menentukan kira-kira titik X mana yang dia atau interval yang mana dia bersifat monoton naik dan juga dia akan turun gitu. Nah, langkah yang pertama yaitu tadi kita bisa menggunakan teorema uji kemonotonan. Salah satunya adalah menggunakan turunan pertama ya. Jadi kita cari nilai turunan pertama dari fungsi Fx-nya. Jadi kita peroleh f aksen X-nya itu sama dengan 6x kuadrat kurang 6x dikurang 12. Atau kalau kita sederhanakan sama dengan 6 kali x plus 1 dikali x kurang 2. Nah, sehingga di sini kita butuh mengecek ya
untuk nilai X1 tambah X2 kali X kurang 2 ini besar dari 0, dan juga X1 tambah X kurang 2 ini kecil dari 0. Nah, ternyata dari solusi pertidaksamaan ini kita dapat titik solusinya itu di min 1 dan 2. Nah, sehingga kita bisa buat 3 interval titik, yaitu min tak hingga. Jadi titik solusinya kan min 1, 2. Jadi bisa di sini ya, yaitu min tak hingga koma min 1, bisa juga di sini min 1,2 dan juga bisa 2, tak hingga. Jadi ada tiga interval yang bisa dibentuk. Nah, setiap interval ini kita akan cek ya, kita akan cek misalkan aja ambil aja min tak hingga koma min 1, kita ambil misalkan salah satu nilainya adalah min 2. Ya, kalau kita cek min 2, oh ternyata untuk nilai min tak hingga koma min 1 ya, di interval min tak hingga koma min 1, kalau kita ambil satu nilai saja misalnya min 2, itu ternyata nilai fungsinya ya, f aksen x-nya itu ya, jadi f aksen x-nya ini ternyata dia lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0. Nah, berarti kalau dia lebih besar dari 0 maka dia akan naik ya. Jadi pada interval ini ternyata fungsinya naik. Kemudian kita cek lagi min 1,2. Misalkan kita ambil nilai 0 saja ya. Nah, kita cek di titik 0. Di titik 0 ternyata ketika kita substitusikan ke f aksen x, dapat nilainya adalah lebih kecil dari 0 ya, lebih kecil dari 0. Nah, karena dia lebih kecil dari 0 turunan pertamanya, maka dia fungsinya itu adalah turun. Jadi dia turun pada interval min 1,2. Nah, kemudian untuk 2, tak hingga ya. Untuk 2, tak hingga, oh ternyata di 2, tak hingga kita cek, misalnya kita ambil nilainya 3. Nah, ketika kita ambil nilainya 3, ternyata dia nilainya lebih besar dari 0. Kalau nilai lebih besar dari 0 berarti fungsinya naik. Nah, jadi di sini kita dapat fungsi itu naik ya ketika dia berada di interval min tak hingga koma 1 dan juga interval 2, tak hingga. Dan dia akan turun di interval min 1,2. Nah, jadi kalau kita lihat fungsinya ini ternyata dia kontinu ya. Dan pada saat interval min tak hingga sampai 1, min tak hingga sampai min 1 di sini ya, ini fungsinya naik terus. Nah, kemudian 2 sampai tak hingga, nih 2 sampai tak hingga juga fungsinya naik terus. Nah, tapi ketika min 1, dari min 1 di sini sampai 2, ini fungsinya akan turun terus. Ya. Nah, itu dia untuk contoh di mana f naik dan juga di mana turun. Oke, selanjutnya kita akan masuk mengenai sifat kecekungan dan juga titik belok pada video berikutnya.